Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Pada halaman jawab dan berat, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, tumbuhan itu bergerak, teman-teman. Tumbuhan bergerak dengan cara mencondongkan tubuhnya ke arah sumber cahaya. Coba kalian perhatikan, ini yang sering mungkin kalian temui yaitu bunga matahari. Nah, pada saat pagi, bunga matahari akan menghadap ke timur. Nanti siang, sore, nah dia akan menuju ke arah barat sesuai dengan sinar matahari tersebut. Nah, itu contoh yang simple, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali contoh di lingkungan kita. Hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Apa nama alat pernafasan tumbuhan? Namanya adalah stomata. Ada banyak sekali, teman-teman, yaitu stomata ada, lentisel ada, rambut akar ada. Tapi yang sering kita dengar adalah stomata ini. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insan pada ikan, yaitu paru-paru, kulit, dan juga trakea. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Coba kalian perhatikan ketika kalian masih kecil. Tinggi kalian mungkin sekitar 23 cm. Makin tumbuh dewasa, makin bertambah tinggi badan kalian. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1 dulu? Ya, aku bertambah tinggi 3 cm misalnya, atau aku bertambah tinggi 4 cm. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Nah, aku memelihara kucing sejak bayi. Tubuhnya sangat kecil dan imut. Lalu setelah 2 minggu berlalu, kucingku sudah terlihat makin besar. Nah, ini menunjukkan berarti kucing mengalami pertumbuhan atau pertumbuhan hewan. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda, teman-teman. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang bertelur. Nah, di sini pada halaman 13 ada tabel, teman-teman. Kita mendapat tugas untuk mengisi tabel tersebut sesuai dengan nama hewan. Nah, hewan tersebut berkembang biak secara melahirkan atau bertelur, seperti itu. Misalkan kucing. Nah, kucing itu melahirkan atau bertelur? Ya, kucing itu melahirkan. Ikan itu bertelur. Kelinci itu melahirkan. Ayam itu bertelur. Sapi itu melahirkan. Nah, mungkin kalian ingin menulis, Kak, saya ingin menulis cicak. Nah, tidak apa-apa, cicak itu bertelur, seperti itu. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan loh. Nah, di sini pada halaman 14 ada beberapa pertanyaan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya. Apakah atau apa makanan tumbuhan tersebut? Nah, makanan tumbuhan itu zat glukosa yang diperoleh dari hasil fotosintesis.
Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda, teman-teman. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh atau mendapat rangsang. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang sudah saya pelajari adalah bernafas, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh, dan yang terakhir adalah berkembang biak. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Nah, kata-kata berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Makanan, ikan bernafas menggunakan insang. Makanan yang dimakan oleh kambing yaitu rumput. Dani terus tumbuh sejak dia balita. Kata bergerak dengan cara melompat. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa ada kata tumbuh, bergerak, lalu makanan maksud Kak Wafik ya, bernafas. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Mungkin kalian ingat kata lainnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu juga bisa. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Nah, di sini ada gerak lari dan juga berjalan. Ini untuk latihan atau pemanasan. Nah, ketika kalian sudah mahir melakukannya, nah, silahkan melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Nah, seperti ini. Caranya, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut, yaitu buatlah baris atau barisan di depan garis awal. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya, siswa berjalan mundur dari garis finish kembali ke garis start. Nah, itu bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian ya. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Nah, kalian bisa sprint atau jalan kaki dengan cepat dengan cara jari kaki menghadap ke langit. Ayunkan tangan sekencang mungkin. Posisikan kaki seperti gerakan jarum jam, atur nafas. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan sebagian atau bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, menjaga keseimbangan alam, tidak melakukan perburuan liar, memperlakukan hewan dengan baik seperti memberi makan dan merawatnya jika bila dia sakit. Nah, seperti itu. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Nah, yang terakhir yaitu memperlakukan hewan dengan baik misalnya. Setiap waktu makan, yakni pada waktu pagi, siang, dan sore, aku selalu memberi makan kucing di rumah dan sekitar rumahku. Aku merawatnya karena aku suka pada hewan, karena aku sayang pada hewan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalian ingin bercerita pengalaman kalian masing-masing juga tidak apa-apa di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaiki. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.